Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kredit pajak luar negeri. Sesuai dengan kalau kita kembali ke asas yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka kita memiliki 4 asas yang berlaku untuk proses perpajakan. Nah, yang kita bahas fokus sekarang adalah mengenai asas domisili. Apa sih asas domisili? Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa negara boleh mengenakan pajak atas penghasilan warga negaranya atau residennya, kita bahasanya adalah baik yang penghasilan berasal dari negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Contohnya si Anthony Ginting ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika dia mendapatkan hadiah karena dia juara di, kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kita bilang hadiah dari kejuaraan di Jepang. Misalnya dia juga mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan dari iklan di Indonesia, maka asas domisili mengatakan bahwa negara berhak memajaki penghasilan Anthony Ginting yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Oke. Apa sih pajak penghasilan luar negeri kalau gitu? Oke, secara definisi sebenarnya PPh luar negeri itu adalah pajak yang seharusnya atau yang sudah dibayar di luar negeri. Ya, jadi kalau kasus tadi, ketika Anthony Ginting mendapatkan hadiah dari negara Jepang, maka sesungguhnya negara Jepang berhak untuk memajaki penghasilan tersebut sebagai negara sumber. Ya, kalau istilah di perpajakan internasional kita bilang Jepang sebagai negara sumber, karena si Anthony Ginting mendapatkan penghasilan dari negara Jepang. Nah, pajak penghasilan luar negeri ini dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Ya, artinya, ketika Anthony Ginting akan menghitung berapa PPh yang harus dia bayar di tahun pajak tersebut, maka pajak yang sudah dibayar di Jepang tadi dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia. Nah, pelaksanaan tentang tata cara pengkreditan pajak atas penghasilan luar negeri ini sudah diatur dengan lengkap di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2018. Dan ini mencakup semua penghasilan, kecuali beberapa penghasilan diatur di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh, itu tentang dividen. Itu diatur dengan lebih rinci secara terpisah di PMK nomor 107 tahun 2017. Intinya bahwa beberapa dividen yang dimiliki lebih dari 50%, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Nah, itu menggunakan peraturan khusus, itu menggunakan DIM dividen. Ya. Ini khusus hanya untuk beberapa penghasilan yang diatur di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Namun sepertinya itu di luar dari skop pembahasan di materi kali ini. Selanjutnya kita bicara tentang kredit pajak. Kredit pajak itu seperti tabungan. Pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak selama tahun berjalan, baik dia dibayar sendiri ataupun melalui output atau pemotongan dan pemungutan. Jadi seakan-akan wajib pajak sudah bayar selama tahun pajak berjalan, bayar DP lah. Kemudian nanti pas ketika penghitungan pajak di akhir tahun pajak, di bulan Maret untuk orang pribadi atau bulan April untuk perusahaan, maka semua kredit pajak atau pajak yang sudah dibayarkan selama tahun berjalan boleh diperhitungkan. Jadi misalnya kita sebagai pegawai, setiap bulan sudah dipotong PPh pasal 21 oleh kantor. Nanti ketika kita lapor SPT di bulan Maret ini, atau mungkin dengan keadaan seperti ini akan diundur sampai bulan April, maka semua konsep atau semua jumlah pajak yang sudah dipotong oleh kantor nanti akan kita perhitungkan ketika kita melaporkan SPT di bulan April. Kemudian sesuai dengan konteks materi kita tentang perpajakan internasional, apa sih sebenarnya kredit pajak luar negeri itu? Ya, gampangnya ini adalah kredit pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri. Jika kita ambil contoh, kembali ke contohnya si Anthony Ginting, maka kredit pajak luar negeri si Ginting itu adalah pajak yang sudah dipungut atau dipotong oleh
negara Jepang dalam hal ini, karena dia mendapatkan penghasilan dari negara Jepang, maka Jepang sebagai negara sumber penghasilan, maka Jepang sebagai negara sumber boleh memotong penghasilan si Ginting. Nah, ketika tadi Ginting menghitung berapa penghasilan dia selama setahun dan berapa kredit pajak selama setahun, dia dapat memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar di Jepang atau jumlah pajak yang sudah dipotong oleh pemerintah Jepang. Dalam hal ini itu adalah kredit pajak luar negeri si Anthony Ginting. Ya. Lalu bagaimana skema atau cara menghitungnya? Yang pertama tentu saja kita harus mengetahui berapa jumlah penghasilan kena pajak kita, atau yang biasa kita sebut dengan penghasilan kena pajak nih, PHKP. PHKP, PHKP. Nah, penghasilan kena pajak ini merupakan gabungan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Penghasilan dalam negeri sendiri ini harusnya kita lihat di pengaturan di pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan juga pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Tentu saja yang akan kita perhitungkan hanya di pasal 4 ayat 1-nya, karena PPH pasal 4 ayat 2 merupakan penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Jadi dalam penghitungannya, saya hapus dulu. Ini menggunakan skema penghasilan yang bersifat non-final. Ditambah dengan jumlah penghasilan neto yang diterima di luar negeri. Setelah kita dapatkan penghasilan kena pajak, kita mengalihkan penghasilan kena pajak ini dengan tarif. Tarif yang berlaku yaitu pada pasal 17 Undang-Undang PPH. Untuk orang pribadi dikenakan tarif secara progresif mulai dari 5% sampai 30%, sedangkan untuk wajib pajak yang bersifat perusahaan itu dikenakan tarif senilai 25%. Berikutnya pajak terutang yang sudah kita peroleh maka akan kita perhitungkan dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak di sini tentunya merupakan kredit pajak yang berasal dari kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak yang berasal dari luar negeri. Baru kita akan memperoleh berapa pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Next. Yang resume deh tadi. Untuk penghasilan dari dalam negeri, seperti saya bilang, itu berasal dari penghasilan yang bersifat non-final. Kemudian ada penghasilan yang bersifat final dan yang bukan objek pajak. Jadi teman-teman perlu memperhatikan bahwa untuk penghitungan penghasilan kena pajak, perhatikan bahwa pasal 4 Undang-Undang PPH mengkategorikan ada yang sifatnya final, ada yang sifatnya non-final, dan ada yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian, untuk kategori penghasilan luar negeri, itu didapat dari penghasilan neto cabang, dan juga penghasilan neto yang berasal dari trust. Penghasilan tersebut bisa berupa dividen. Penghasilan neto ini bisa berupa dividen, bunga, dan seterusnya. Tadi sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama. Kita hampir semua model penghasilan kita hitung berapa penghasilan netonya, tidak menghitung berapa penghasilan brutonya. Kemudian ketentuannya adalah kita tidak bisa memperhitungkan kerugian usaha atau kerugian yang lainnya dari negara lain. Misalnya di suatu tahun pajak, PT A yang punya penghasilan di Belanda, di Jepang, di Australia, maka dari Belanda dia punya penghasilan, dari Jepang dia punya penghasilan, namun dari Australia dia mendapatkan kerugian.
maka kerugian yang diperoleh di Australia tidak bisa menjadi pengurang penghasilan yang kita peroleh di Belanda dan di Jepang. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang memiliki penghasilan dari 3 negara, misalnya, kemudian di salah satu negara tersebut rugi, maka seakan-akan penghasilan atau kerugian dari negara ketiga tadi kita anggap nggak ada. Artinya kita hanya memperhitungkan penghasilan yang berasal dari negara-negara yang memperoleh keuntungan saja. Yang lagi rugi yaitu masalah pribadi si perusahaan. Jadi kita tidak bisa memperhitungkan kerugian atau kerugian usaha atau kerugian lain yang diperoleh oleh wajib pajak. Kecuali, ini diatur khusus, kecuali kerugian yang memiliki hubungan efektif dengan usaha tersebut. Sebagai contoh di PMK yang mengatur tentang hal ini, misalnya ada penjualan saham yang mempunyai hubungan efektif dengan si perusahaan tersebut, maka itu bisa dikategorikan kerugian yang bisa diperhitungkan selama tahun berjalan. Kemudian disebutkan di sini ada penghasilan net dari trust. Trust ini mungkin bukan sesuatu yang umum di negara kita, namun sudah umum di beberapa negara. Di negara kita biasanya ini hanya digunakan sebagai skema untuk tax avoidance. Jadi skema trust itu adalah konsep tertulis antara pendiri trust, sebuah perusahaan misalnya, dengan pemilik suatu harta untuk mengelola harta si pemilik untuk kepentingan menerima manfaat. Ini bisa jadi hubungan antara 2 pihak atau 3 pihak. Saya ambil contoh, ada kasus orang miliuner di Amerika, teman-teman bisa cari, yang mendapatkan seluruh keuntungannya dari trust atas harta yang dimiliki oleh ayahnya. Misalnya saya punya harta 100 miliar, kemudian saya bilang ke pendiri trust, saya sampaikan bahwa silakan kelola harta ini 100 miliar, kemudian nanti semua manfaat dari harta tersebut akan saya berikan ke anak saya setelah dia berumur 30 tahun misalnya. Maka uang 100 miliar tersebut sepenuhnya menjadi kewenang si trust untuk mengelola uang tersebut. Nanti hasil manfaat dari baik itu diinvestasikan di saham atau di reksadana, itu terserah si trustnya. Cuma nanti hasil dari uang yang diinvestasikan tersebut, manfaatnya akan diperoleh si penerima manfaat. Dalam hal ini contohnya adalah anak saya. Anak saya tiba-tiba di umur 30 tahun nerima uang gitu kan, tanpa harus bekerja. Ini adalah konsep dari trust tersebut. Jadi trust bisa mengelola harta dari si pemilik untuk dengan manfaatnya bisa diterima oleh orang lain. Ketentuan dalam penghitungan kredit pajak luar negeri, diperhatikan bahwa ternyata tidak semua pajak yang dipotong di luar negeri dapat kita perhitungkan sebagai kredit pajak. Nah, kredit pajak yang dapat diakui atau dapat diperhitungkan untuk penghitungan pajak di Indonesia itu jumlah yang paling sedikit. Jumlah yang paling sedikit dari 3 jumlah berikut. Artinya, kalau kita mau tahu berapa kredit pajak luar negeri yang bisa diperhitungkan atau yang dapat diakui bahasa di sini, maka kita harus menghitung berapa 3 angka ini. 1, berapa pajak yang sah terutang jika ada perjanjian P3B, berapa PPh yang dibayar di luar negeri jika tanpa P3B, atau jumlah tertentu menurut rasio kredit pajak luar negeri. Artinya, kalau kita mau tahu berapa kredit pajak luar negeri yang dapat diperhitungkan, maka kita harus memilih, kita harus menghitung 3 angka ini. Angka A, angka B, dan angka C. Setelah kita hitung, kita lihat mana yang paling kecil. Tentukan mana yang kecil, apakah A, atau B, atau C. Kita hitung 3-tiganya, baru kita bisa menentukan berapa jumlah kredit pajak luar negeri
yang dapat diperhitungkan. Oke. Ketika kita menghitung kredit pajak luar negeri, ketiga-tiganya harus dihitung terlebih dahulu. Next. Dari 3 konsep tadi, pertama PPh yang mesti bayar, baik ada P3P maupun P3B, dan rasio kredit pajak luar negeri, maka yang paling ada hitung-hitungannya, ini adalah tentang rasio kredit pajak luar negeri. Seperti apa sih rasio kredit pajak luar negeri? Ya, inilah yang di kotak inilah yang akan kita bilang dengan rasio kredit pajak luar negeri. Mungkin nambah. Ini nih, ini adalah rasio kredit pajak luar negeri. Ya. Penghasilan di luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikali dengan PPh terutang. Penghasilan kena pajak sendiri ya merupakan penjumlahan antara penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. Oke. Ya. Jadi penghasilan kena pajak merupakan penjumlahan dari penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri dikali dengan PPh terutang. PPh terutang dapat dari mana? Oke. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Jadi ketiga angka ini saling terhubung satu sama lainnya. Ya, pahami bahwa ini adalah jumlah, ya kita bilang dengan jumlah berdasarkan rasio kredit pajak luar negeri. Contohnya, PTX berkedudukan di Jakarta dengan omset 52 miliar. Ya, omsetnya 52 miliar. Memperoleh penghasilan neto selama tahun pajak adalah penghasilan neto fiskal dari dalam negeri sebesar 15 miliar. Di Singapura memperoleh penghasilan 4 miliar. Dan di Vietnam memperoleh penghasilan laba neto sebesar 6 miliar. Oke, sebelum kita hitung rasio kredit pajak, berapa sih penghasilan kena pajak si PTX? Oke. Jumlah penghasilan netonya atau jumlah penghasilan kena pajaknya adalah jumlah penghasilan dari dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Dalam hal ini penghasilan dalam negeri, ditambah dengan 2 penghasilan luar negeri. Berikutnya, setelah kita dapatkan berapa penghasilan kena pajak, kita kalikan dengan PPh terutang. Kita kalikan dengan tarif. Karena tadi omsetnya 52 miliar, kalau omsetnya sudah di atas 50 miliar, maka dikenakan tarif normal, yaitu 25%. Kita kalikan 20% dengan 25 miliar, kita dapatkan bahwa PPh terutangnya adalah sebesar 6,25 miliar. Lalu bagaimanakah rasio kredit pajak luar negerinya negara Singapura? Yang pertama adalah berapakah penghasilan Singapura sebesar 4 miliar dibagi dengan penghasilan kena pajak sebesar 25 miliar. Saya kasih warna beda. Ini dari sini. Kemudian kita kalikan dengan PPh terutang. Kita dapatkan rasio kredit pajak luar negeri Singapura adalah sebesar 1 miliar. Artinya, jumlah kredit pajak yang dapat diakui oleh si PTX tadi atas pajak luar negeri yang sudah dibayar oleh Singapura hanya sebesar 1 miliar. Ya. Apakah ini sudah kredit pajak yang bisa diperhitungkan? Belum. Kita harus kembali ke konsep bahwa mencari angka yang paling minimum antara A, B, dan C tadi. Ya. Ketentuan lain terkait kredit pajak luar negeri yaitu bahwa penghitungan kredit pajak luar negeri harus dihitung untuk masing-masing negara. Artinya, tadi ada negara Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Saya lupa. Atau Singapura dan Vietnam. Maka kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara.
Kita hitung dari 3 ketentuan tadi, A, B, C. Oke, pajak yang dibayar di luar negeri dengan ketentuan P3B, atau pajak luar negeri tanpa P3B. Yang ketiga adalah menggunakan rasio kredit pajak luar negeri. Jadi kita harus menghitung ketiga angka tadi, dicari mana yang paling kecil, itulah kredit pajak luar negerinya. Harus dihitung untuk masing-masing negara. Tidak dihitung secara akumulasi, tapi harus dihitung untuk masing-masing negara. Nah, kalau terjadi kejadian bahwa penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diakui adalah sebesar PPh terutangnya. Oke, jadi misalnya ternyata penghasilan kena pajak lebih kecil dibanding semua penghasilan luar negeri yang diperoleh oleh semua wajib pajak, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat diakui hanya sebesar PPh terutang yang sudah dihitung berdasarkan pengalian antara penghasilan kena pajak dikali dengan tarif. Ya, nanti kita lihat di contohnya. Kemudian ketentuan yang berikutnya adalah bahwa kelebihan pembayaran PPh luar negeri ya, tidak bisa diperhitungkan lagi. Jadi misal tadi di Singapura bayarnya 2 miliar dan kredit pajak yang diakui hanya sebesar 1 miliar, maka kelebihan pembayarannya dalam tanda kutip hangus. Tidak bisa dibiayakan, tidak bisa diminta restitusikan, juga nggak bisa diperhitungkan. Nggak bisa lah gitu kan. Maksudnya mau diminta restitusi di Indonesia, padahal dibayar di negara lain. Jadi kalau ternyata kredit pajak yang diakui lebih kecil dibanding pajak yang sudah dibayar di luar negeri, maka selisih tersebut, kelebihan pembayarannya, maka tidak dianggap. Ya, ketentuannya seperti itu. Oke, contohnya sekarang. PT X berkedudukan di Jakarta dengan omset 52 miliar. Oke ya. Dia punya penghasilan dari dalam negeri sebesar 15 miliar. Oke. Dari negara W dapat penghasilan 4 miliar. Dari negara Y punya penghasilan 6 miliar. Dan di negara Z rugi ya sebesar 5 miliar. Maka berapa kredit pajak yang bisa diakui oleh PT X jika tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara tersebut? Ini penting, karena kalau nggak ada P3B, maka kita tidak perlu memperhitungkan kondisi lainnya. Tinggal informasi yang ada di soal inilah yang bisa kita perhitungkan. Bagaimana? Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah cari berapa penghasilan kena pajaknya atau jumlah penghasilan itunya. Sama dengan tadi ya, 15 miliar dalam negeri ditambah 4 dan 6. Perlu diperhatikan bahwa kerugian sebesar 5 miliar di negara Z tadi tidak kita perhitungkan. Oke, tidak kita perhitungkan. Jadi kita hanya menghitung berapa penghasilannya, kemudian kita kalikan dengan tarif 5%. Kemudian kita lihat bahwa kita harus menghitung untuk masing-masing negara berapa jumlah yang bisa diakui, yaitu jumlah yang paling sedikit di antara pajak yang sudah dibayar. Dalam hal ini karena tidak ada P3B, maka ini bisa kita coret ya. Kita harus ngitung nih antara PPh yang dibayar di luar negeri atau jumlah tertentu menurut rasio kredit pajak. Mana yang paling kecil? Contoh di negara W. A, tidak ada perjanjian P3B. Dan B, PPh sudah dibayar di negara W sebesar 1,5 miliar. Sedangkan rasionya adalah penghasilan di negara W dibagi total penghasilan kena pajak. Silahkan di refer ke slide sebelumnya. Dikali dengan PPh terutang. Berapa hasilnya jadinya? Silahkan dihitung dulu dengan menggunakan kalkulatornya. Oke. Ternyata 1 miliar. Kita
kita temukan bahwa rasio kredit pajak luar negeri Singapura 1 miliar. Maka berapakah kredit pajak yang dapat diakui oleh PT X untuk penghasilan dari negara W? Yaitu sebesar yang paling kecil, yaitu 1 miliar. Oke, kita lihat bahwa dari dua angka yang kita peroleh, maka 1 miliar adalah yang paling kecil. Berikutnya, untuk negara Y, ingat bahwa kita harus memperhitungkan untuk masing-masing negara. Oke ya. Untuk negara Y, setelah kita lihat bahwa dia sudah bayar di luar negeri PPh sebesar 1,3 miliar, kita hitung berapa rasio kredit pajak luar negeri untuk negara Y. Oke. Yaitu sebesar 1,5 miliar. Kita lihat dengan dua angka ini, maka nilai yang paling kecil atau yang dapat diakui sebagai kredit pajak luar negeri adalah yang sebesar 1,3 miliar. Ini berbeda. Jadi kasus negara Y, PPh kredit pajak luar negeri dapat diakui ternyata adalah seluruhnya sebesar jumlah PPh yang telah dibayar di negara Y. Bagaimana dengan negara Z? Oke, saya tinggalkan kasus ini untuk teman-teman diskusikan. Oke, silakan nanti kita lihat bagaimana penghitungannya. Oke, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk juga kasus ini. Ya, silakan diaplikasikan teori atau prinsip-prinsip sudah kita bahas di pertemuan kali ini untuk menghitung berapa kredit pajak luar negeri yang dapat diakui oleh PT Eke. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.